Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmawati dari jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo. Saya akan membawakan materi dari mata kuliah metode pengembangan kognitif anak usia dini. Saya akan membawakan materi tentang hakikat pengembangan kognitif. Kognitif atau intelektual adalah suatu proses berpikir berupa kemampuan daya untuk menghubungkan suatu peristiwa dengan peristiwa lainnya, serta kemampuan menilai dan mempertimbangkan segala sesuatu yang diamati dari dunia sekitar. Pamela Minent mendefinisikan perkembangan intelektual sama dengan perkembangan mental, sedangkan perkembangan kognitif merupakan perkembangan pikiran. Pikiran adalah bagian dari proses yang terjadi di dalam otak. Pikiran digunakan untuk mengenali, memberi alasan rasional, mengatasi dan memahami kesempatan penting. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif, yang pertama itu faktor hereditas atau keturunan. Teori hereditas atau nafsitisme yang dipelopori oleh seorang ahli filsafat, Schopenhauer, berpendapat bahwa manusia lahir sudah membawa potensi-potensi tertentu yang tidak dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Yang kedua itu faktor lingkungan. Teori lingkungan atau empirisme dipelopori oleh John Locke. Locke berpendapat bahwa manusia dilahirkan di dalam keadaan suci seperti sebuah kertas putih yang masih bersih, belum ada tulisan atau noda sedikit pun. Teori ini dikenal luas dengan teori terbuka tabula rasa. Menurut John Locke, perkembangan manusia sangat ditentukan oleh lingkungannya. Berdasarkan pendapatnya, taraf inteligensi sangatlah ditentukan oleh pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh dari lingkungan hidupnya. Yang ketiga yaitu faktor kematangan. Tiap organ, fisik maupun psikis, dapat dikatakan matang jika telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Kematangan berhubungan erat dengan usia kronologis atau usia kalender. Yang keempat yaitu faktor pembentukan. Pembentukan adalah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan intelijensi. Pembentukan dapat dibedakan menjadi pembentukan sengaja, yaitu melalui sekolah formal, dan pembentukan tidak sengaja, yaitu pengaruh alam sekitar. Faktor yang kelima yaitu faktor minat dan bakat. Minat mengarahkan perbuatan kepada sesuatu atau tujuan dan merupakan dorongan untuk berbuat lebih giat dan lebih baik lagi. Adapun bakat diartikan sebagai kemampuan bawaan sebagai suatu potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilatih agar dapat terwujud. Yang faktor terakhir yaitu faktor kebebasan. Kebebasan yaitu keleluasaan manusia untuk berpikir divergen atau menyebar, yang berarti bahwa manusia dapat memilih metode-metode tertentu dalam memecahkan masalah, juga bebas dalam memilih masalah-masalah sesuai kebutuhannya. Baik, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.